detak jantung yang ada di bawah kamera. Waktu itu kameranya masih di tengah-tengah. Nah, itu sensornya udah ada, tapi mungkin bisa dikatakan kurang tepat dalam implementasi. Karena, ya bayangin aja megang HP, mau seberapa sering sih pengen ngelihat detak jantung, berapa denyut jantung kita ditempel di sensor tersebut. Sebenarnya cukup pakai jari sih sebenarnya, cukup pakai jari atau pakai sentuhan apa. Tapi kan ya kita nggak akan terlalu sering kan ngelihat ke situ. Melakukan itu juga apalagi megang-megang HP sambil lari-lari nggak mungkin kan. Jadi, agak sedikit ada peralihan, dipindahkan ke tempat yang memang lebih tepat, yaitu misalnya di pergelangan tangan. Jadi ketika kita berolahraga, bisa langsung mengukur detak jantungnya berapa, terus digabungkan dengan jam tangan, biar kelihatan juga penggunaannya. Selain mengukur detak jantung atau kesehatan, di situ juga bisa melihat informasi-informasi yang kita inginkan dari jam, atau mungkin panggilan, terus ditambah lagi gerakan track berapa langkah kita berjalan, berlari, nah kayak gitu kan mungkin lebih tepat guna. Akhirnya dihilangkan tuh sensor yang ada di HP di Samsung, udah nggak ada lagi. Contohnya lagi misalnya misalnya di bagian, fingerprint. Dulu mungkin ketika awal-awal muncul Apple di iPhone 5 kalau nggak salah. iPhone 5 yang ada 5 ya 5 kalau nggak salah ya, 5 atau 6. 5 deh kalau nggak salah. Itu ada bagian untuk sensor sidik jarinya yang berupa lingkaran. Terus bertahan, bahkan beberapa kompetitornya ada yang ngikutin juga. Teknologi yang terbaru, fingerprint-nya udah di bawah layar, jadi udah nggak ada fisiknya. Dan yang paling baru lagi ternyata udah dihilangkan karena pengen lebih seamless menggunakan face recognition atau face recognition lebih tepatnya, yang menggunakan kamera. Jadi ya kalau ngomongin dari sensor sebetulnya itu sensornya udah dihilangkan, nggak ada. Larinya ke kamera aja yang ditambahin kecerdasan atau dibikin smart biar dia bisa meng-capture dan mengambil dan mengenali objek yang ada di depannya, terutama wajah gitu. Jadi ya bisa dikatakan kayak penghematan, tapi di satu sisi juga sebetulnya dia terlihat lebih canggih gitu. Yang rame nih di Instagram atau di beberapa sosial media juga ternyata ada yang beberapa membuktikan kalau menggunakan kamera infrared ternyata untuk yang menggunakan Apple atau iPhone, itu kameranya dia akan melakukan ya akan aktif meng-capture si apa yang di depan kameranya, intinya mendeteksi ada wajah atau enggak itu selama 5 detik. Jadi setiap 5 detik dia capture kayak gitu. Ini agak unik sih. Ada yang bilang, "Oh, itu berbahaya dong karena dia capture terus." Tapi di satu sisi ya gimana caranya mereka tahu juga kalau di depannya ada wajah. Jadi kan mereka juga harus melakukan mekanisme tertentu. Di antaranya melakukan looping kayak gitu atau bisa digabungkan dengan sensor jarak misalnya di situ. Jadi ketika ada benda di depannya dia bisa langsung mendeteksi dan nge-trigger lakukan motion capture gitu. Baru bisa ngedeteksi apakah itu wajah yang tepat atau enggak. Ya kurang lebih kayak gitulah. Ini kalian tinggal klik aja ya untuk device lebih detailnya lah mengenai kedua device ini. Terus berikutnya yang menjadi inputannya adalah kamera atau apa yang bisa kita lihat atau vision. Ini yang tadi sempat saya singgung, ada istilah motion capture atau mocap situ ya. Ini irisannya dengan teknologi yang namanya computer vision, di mana di situ ya ada tulisan vision. Di situ lebih ke apa yang ditangkap oleh kamera. Mayoritas kamera memang si computer vision ini. Jadi mendeteksi tangan, mendeteksi wajah, mendeteksi itu mobil, mendeteksi itu
apel, dan seterusnya. Jadi yang berkaitan dengan hal seperti itu di ranah atau di keilmuan computer vision. Kalau di informatika ya sayangnya tidak bisa terlalu dalam di computer vision, lebih ke anak-anak yang memang di bidang computer science biasanya. Karena di situ matematik banget, bagaimana kita membuat ini, konsepnya seperti apa. Informatika nggak terlalu dalam ke sana. Kalau misalnya mau ke arah sana juga kalian tinggal menggunakan library yang sudah jadi saja, gitu ya. Lanjut lagi ke sini. Ini mungkin kalian familiar ya. Ini teknologi yang bisa dikatakan cukup mahal, langka, dan jangkauannya juga terbatas. Ini bisa dikatakan teknologi yang digunakan itu ada motion capture-nya juga, tapi dia di situ menggunakan perpaduan antara eh, ya bisa dikatakan nempelin objek 3 dimensi ke orang tersebut. Ya, next levelnya dari si augmented reality sebenarnya. Karena di situ setiap orang yang bergerak, objek 3D yang sudah dibuatnya juga dia ikut bergerak sesuai dengan orangnya. Ini nggak mudah dan ini masih mahal. Teknologinya digunakan mayoritas di dunia perfilman. Kameranya, processingnya, dan itu harus live ya. Harus real time, sorry. Jadi harus cepat, nggak boleh ada jeda. Digabung dengan green screen, digabung dengan pencahayaan. Kompleks lah istilahnya ya. Ada beberapa informasi juga di sini ada orang Indonesia ya kalau nggak salah yang terlibat dalam pembuatan Transformer di film apa gitu. Dia membuat objek 3D si Transformernya itu ya bisa kita apresiasi. Jadi di dunia perfilman kalau ngomongin lebih detail itu ya banyak pihak yang terlibat dimulai dari 3D artisnya, terus di bagian animasinya, teknologi yang seperti ininya juga, scripting, alur cerita, acting, wah kompleks. Semua bidang kayaknya masuk ke situ sih. Budgetnya mahal gitu. Nah, motion capture juga ini bisa bersifat wireless. Jadi ya pada dasarnya menggunakan kabel itu bagus, tapi kedepannya pasti kalau ada yang lebih simpel kenapa harus dibikin ribet atau tetap mempertahankan hal yang ribet. Jadi di sini semua teknologi pasti akan mengarah ke arah sana. Seperti mouse juga kan kita dulu pakai kabel, keyboard pakai kabel, sekarang udah wireless dan udah bisa eh, ya latensi atau perbedaan cara ngetik itunya juga udah nggak kelihatan. Jadi udah bagus. Ada beberapa inilah untuk yang pemain gamer yang pro atau kayak gimana mungkin beberapa pasti membutuhkan yang kabel gitu. Nah ini juga yang low costnya. Low costnya mungkin kalian kenal nih atau mungkin ada beberapa yang punya. Ini dari Microsoft namanya Microsoft Kinect. Saya nggak tahu juga Kinect atau Kinect atau apalah itu. Ini sempat muncul dan diterapkan di salah satu konsol game milik Microsoft yang namanya Xbox berapa ya saya lupa lagi. Nah itu ya dia bermain dengan kamera. Jadi kita bermain tuh nggak langsung megang konsol, tapi dengan gestur gerakan kayak gitu-gitu. Kalian boleh aja searching Microsoft Kinect gitu atau di Xbox berapa kalian lihat di situ perkembangannya seperti apa. Kalau sekarang agak mulai jarang ya. Saya nggak tahu apakah masih diteruskan atau tidak. Dan Kinect ini ternyata bisa juga digunakan bersama dengan konvensional digital kamera. Ya ini untuk menangkap gambar lebih bagus lagi ya. Karena kan kamera itu uh, agak susah sih sebenarnya. Nyari kamera yang langsung smart gitu agak susah.
karena kamera juga memiliki teknologinya sendiri, jadi paling digabung. Dan kalau enggak juga ya ukurannya akan sangat besar, gitu. Jadi untuk output kameranya bisa menggunakan yang konvensional, dan semua digabung dikomputasi dengan teknologi komputernya. Gitu. Misalnya jadi kameranya bisa ngenalin orang atau bisa deteksi gerakan, kayak gitu-gitu bisa. Yang high cost budgetnya ini ada di Los Angeles. Katanya dia membuat sebuah square foot studio yang di dalamnya di situ dia merancang sebuah area untuk motion capture. Jadi kayak wah berupa area ininya, tempat gitu ya, bukan berupa alat lagi. Jadi di sini udah cukup tinggi, cukup serius mereka kalau bikin kayak gini. Kalau untuk Indonesia ya harap ditunggu saja atau agak bersabar saja. Karena kalau ngomongin Indonesia, teknologi 5G aja masih, atau jangankan 5G lah, 4G aja masih belum rata gitu. Jadi ya agak agak susah lah kalau Indonesia. Paling agak belakangan antriannya. Berikutnya inputan yang menggunakan hand tracking. Ini juga menarik nih. Barangkali kalian pengen bikin augmented reality atau virtual reality yang menggunakan uh, inputan tangan untuk berinteraksi terhadap aplikasi yang kalian buat atau game yang kalian buat, itu juga silahkan. Untuk hardware-nya ini salah satunya ada dari Leap Motion. Saya nggak tahu ya di Indonesia ada atau enggak. Bentukannya kayak gini kecil. Ini kalau misalnya saya coba klik ya, kita buka linknya. Dia kayak bikin alat kayak gini. Jadi kameranya kamera terus gestur tangan kayak gitunya cukup kecil ininya ukurannya. Cukup arahkan tangannya di atas ini, langsung bisa ngedeteksi gerakan-gerakan di setiap jari atau di setiap pergerakan atau perpindahan tangan yang kita lakukan. Ini kalau pengen serius menggunakan ini sih ini lebih bagus ya. Cuma di Indonesia ya saya nggak tahu apakah nyampe atau enggak, atau mungkin ada beberapa alternatif yang lain. Mata sebagai inputan ini juga biasanya untuk yang disabilitas yang kayak gitu tuh, misalnya pengen menggerakkan kursor tapi agak sulit untuk menyentuh keyboard dan juga mouse ataupun trackpad. Jadi akhirnya pengen menggunakan kedipan mata untuk ngeklik segala macam. Nah, itu bisa. Atau menggunakan hal yang lainnya lah. Ini juga bisa dan memungkinkan. Ini bisa kalian implementasi karena teknologi ini udah banyak yang buat library-nya. Tinggal kalian gunakan. Tinggal di googling aja lah sebenarnya ya. Kalau untuk suara dan juga mikrofon sebagai inputan ini udah familiar banget sekarang. Orang tiba-tiba ngomong sendiri, terus pengen lakuin apa, misalnya "Hey Siri", "Hey Google", yang kayak gitu-gitu. Terus tiba-tiba menjawab perintah apa yang kita ucapkan, kayak gitu-gitu cukup unik. Bahkan gak cuma di mikrofon ini ya, ada beberapa yang kayak smart lampu juga itu, smart lamp ya, itu cukup unik juga sih. Tinggal teriak atau tinggal kita tepukan jari, terus tiba-tiba dia nyala sendiri. Ada yang kayak gitu. Suara juga kan sama. Yang terakhir ini mungkin bisa jadi bahan pemikiran sendiri, pikiran sebagai inputan. Jadi kita cukup mikirin apapun yang kita inginkan dan langsung bisa terlaksana keinginan tersebut. Digabung misalnya pengen minum teh gitu ya, yang ada di dalam kulkas, tiba-tiba kulkasnya buka sendiri, terus ada tangan robotnya, terus dipegang si tehnya, terus langsung disajikan ke depan kita, terus kita tinggal minum. Ya, jangan sampai bikin ini ya, teknologi itu jangan sampai bikin kita jadi malas atau justru fisik manusianya melemah. Jangan sampai seperti itu. Kita harus bisa memanfaatkan dengan baik. Jadi jangan sampai kita
terbodohi oleh teknologi atau kita malah jadi malas atau manja karena adanya teknologi. Kita harus bisa tetap mengimbangi dan fitrah kita sebagai manusia, gitu. Mereka digunakan untuk membantu kita, gitu ya harusnya. Ada yang pernah nonton film Wall-E mungkin ya? Di situ juga salah satu representasinya tuh, ketika teknologi semakin canggih, terus orang-orang udah mulai pada mager tuh, akhirnya obesitas semua dan larinya di harus pakai kendaraan segala macam, makan disuapin kayak gitu. Itu cukup bagus sih filmnya. Oke, ini lanjutan sedikit. Pikiran sebagai input. Ini ternyata pernah dilakukan oleh Facebook, diberi judul itu kayak dia mencoba untuk membuat sebuah penelitian atau Meta ya, Facebook atau Meta. Dia kalian klik aja link di sini. Jadi di situ 2017 udah lama banget nih. Facebook itu sedang mencoba untuk gimana ya caranya melakukan typing dengan otak kita. Ya pada dasarnya dia pengen ngetik cepat aja. Kalau kita kan misalnya kalau pakai speech to text misalnya pasti ada salah-salahnya kan ya sekarang. Di 2017 Meta atau Facebook, mungkin pasti Facebook ya namanya waktu itu, dia udah mencoba untuk melakukan typing kata atau ngetik kata dengan kecepatan 100 kata per menit. Cukup cepat dengan cuma memikirkan apa yang ada di dalam kepala kita. Saya kurang tahu apakah hasilnya berhasil atau enggak. Yang jelas keseriusan ke arah sana itu di luar sana itu udah sangat serius dan patut kita apresiasi. Kalau kita sih biasanya kalau udah jadi baru dipakai kayak gitu-gitulah ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau ngomongin interaksinya atau interaktivitinya, di sini bagian user interface atau user experience-nya juga perlu kita pertimbangkan. Bikin aplikasi augmented reality dan virtual reality, kalau misalnya cuma sekelas jadi aja udah muncul objek 3D-nya untuk mengenalkan hewan-hewan Jawa, khas Jawa misalnya. Aduh, sebentar saya ambil minum dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk mengenalkan hewan-hewan khas Jawa Barat misalnya seperti itu. Tapi ketika di-scan untuk melakukan scanning-nya itu membutuhkan waktu sekitar 3 detik. Itu cukup lama kalau bagi experience user. Jadi itu kurang bagus. Pas munculnya juga objek 3D-nya itu benar-benar flat, tidak mirip dengan binatang-binatang yang ada di khas Jawa Barat atau daerah lain kayak gitu. Misalnya itu harusnya harimau Jawa, tapi bentukannya nggak kayak harimau, nggak ada belang-belangnya dan nggak mirip. Jadi augmented reality dan virtual reality ini, sekali lagi saya tekankan, sisi visualnya itu memiliki peranan yang lumayan besar. Jadi kalau secara teknologinya presentasinya bisa dikatakan 30 minimal 30% lah itu dari segi asetnya atau dari segi visual objeknya. Sisanya ya teknologinya. Teknologinya perannya mungkin cuma sedikit, tapi justru kreativitas dan dari aset itunya yang bakal mengangkat kualitas dari si AR ataupun VR-nya. Bikin lingkungan pemandangan pedesaan, tapi warna-warnanya cenderung tidak sama. Daun warnanya coklat, gunung warnanya ungu misalnya kayak gitu. Itu kan istilahnya ya kurang sesuai. Tergantung dari temanya mau kayak gimana, yang penting konsisten dan disesuaikan aja.
Kalau misalnya pengen bikin suasana lingkungan di gedung sate, ya bikin semirip mungkin kayak gedung sate bentukannya, ya. Baik itu di AR maupun di VR. Alhamdulillah. Lanjut ke bagian navigasi dan juga manipulasi. Ini bagian terakhir di pertemuan 3 nih. Navigasi itu maksudnya apa? Jadi kita bisa memindahkan posisi atau letak dari satu titik ke titik yang lain. Kalau misalnya di augmented reality, berarti kita bisa memiliki keleluasaan untuk melihat dari sudut pandang yang lain, bisa sesuai dengan keinginan kita, atau mungkin bisa kita coba interaksikan si objek 3D-nya. Misalnya dengan berputar, berjalan, atau dia bisa melakukan gerakan-gerakan tertentu, itu bisa dikatakan sebagai navigasinya. Kalau untuk manipulasinya di sini, sorry, untuk yang navigasi di VR, itu misalnya kayak kita masuk nih ke dunia VR-nya. Ya kita bisa bergerak maju, mundur, menengok ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dengan leluasa juga. Jadi di situ sisi navigasi yang dimaksud. Kalau di sini di bagian manipulasinya, ini lebih ke bagaimana cara mengenalkan objek yang kita inginkan itu seperti kenyataannya. Kalau di VR misalnya, di AR dulu deh. Kalau di AR misalnya kita pengen bikin objek kursi atau kita pengen merepresentasikan bahwa ini adalah sebuah kursi, ya pastikan di situ kaki-kakinya benar. Ada minimal 4 kaki gitu. Jadi bisa berdiri dengan baik. Pewarnaannya juga, pencahayaannya juga. Jadi jelas bahwa itu adalah suatu benda yang namanya kursi. Kalau misalnya di dunia VR ya sama, itu juga dibuat seperti itu. Tapi kalau di VR kan dia ada yang namanya collision detection ya. Jadi ketika kita coba mendekati kursi tersebut, misalnya ya orangnya, itu jangan tembus-tembus aja. Ya kursi itu kan benda padat, memiliki bentuk yang katakanlah 4 kaki gitu ya. Ketika kita mendekatinya ya kita harusnya nabrak, nggak bisa dilanjutkan. Tapi misalnya bisa kita loncati, karena di situ kan namanya juga kursi bisa kita naik di atasnya, ataupun kita bisa duduk di atasnya. Kalau ada air, ya jangan tiba-tiba kayak berjalan di atas air, atau jangan sampai tiba-tiba ketenggelam. Yang minimal ya kita bisa melihat dari atas sampai ke bawah gitu. Kalau mau diberikan efek berenang ya silahkan, atau misalnya pengen pelan-pelan ke bawah, pas tenggelam misalnya ditahan, dimentokin, nggak boleh, atau langsung misalnya meninggal kembali ke reset ke tempat awal. Kalau misalnya nginjek rumput atau di padang rumput gitu ketika berlari ya harusnya agak sedikit ngelambat. Ada pohon, ya kalau ditabrak harusnya nggak bisa, yang kayak gitu-gitulah. Jadi harus kita coba terapkan biar orang tuh merasa lingkungan yang dibuatnya itu sesuai dengan kenyataan yang di dunia nyata atau yang kita rasakan sehari-hari, gitu. Pada dasarnya kayak gitulah. Oke, kurang lebih kayak gitu sih untuk pertemuan yang ketiga. Kita sampai jam berapa hari ini? Sampai jam 10 ya? Sampai jam berapa sih? 10 lebih 20. 10 lebih 20. Lumayan panjang juga ya. Habis ini ada kelas lagi atau ini terakhir? Ini terakhir, Pak. Oke, siap. Kalau sebelumnya ada dari jam berapa tuh? Dari jam 6 atau dari jam 7? Setengah 7. Setengah 7. 18.20. Setengah 7 sampai jam 8 lebih 20. Jam 8.20. Wah, lumayan panjang juga ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa tetap menjaga fokusnya. Kalau enggak ya sambil di bawah santai aja lah.
Oke, saya lanjutkan untuk yang, pertemuan keduanya. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan input, output yang ada di pertemuan 3 ini? Kalau ada, mungkin saya mau jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu deh. Yuk, jam-jam, silakan jam-jam. Baik Pak, terima kasih. Izin bertanya Pak mengenai perihal ini. Suaranya jam-jam. Kalau kita script Jelasin, agak deketin lagi biar teman-temannya bisa dengar. Deketin aja mikrofonnya ya. Ada suaranya Pak? Ya, silakan coba. Gimana? Kalau misalkan kita diterapin, misalkan Kak nanti skripsi mengenai IR ini itu gambar orang kayak gitu, itu lebih memungkinkan nggak Pak nanti sama sistem? Kalau gimana? Sorry, saya agak kurang lengkap. Ya, sedikit pelan suaranya. Kalau misalnya deskripsi membuat objek orang, Ya, tetapi disinkronkan dengan sistem kita misalkan gitu Pak. disinkronkan dengan sistem kita. Maksudnya gimana tuh? Ya, misalkan kita ambil judul mengenai kayak misalkan deteksi, misalkan dokter ya Pak, misalkan kita membuat rancangan dari IR itu input outputnya gitu. Nah, antara menghubungkan sistem dan IR ini tuh memungkinkan nggak gitu? Apa yang harus disiapkan nantinya? Oke, contoh untuk inputnya dari apa deh? Boleh dikasih tahu nggak? Mungkin saya bisa kasih. Dari website mungkin Pak, dari website. Dari website. Ya. Informasi apa yang diambilnya, sorry, tadi? Misalkan sistem informasi rumah sakit misalkan. Sistem informasi rumah sakit, terus? Disinkronkan dengan IR yang kita buat kayak seperti tadi gitu Pak, video kayak gitu. AR, AR atau VR atau apa nih? VR. Sama VR juga. Ya boleh-boleh saja, cuma kalau sistem informasi ini pendapat saya pribadi ya. Kalau sistem informasi itu kan lebih ke manajerial dari suatu proses bisnis. Kalau informasi rumah sakit ya pada dasarnya berarti dimulai dari start pasien mendaftar sampai pasien keluar. Entah itu prosesnya dia rawat jalan, ataupun dia misalnya rawat inap, atau mungkin dia hanya sekedar cek rutin saja. Nah, proses bisnis kayak gitu tuh itu namanya proses bisnis yang ada di rumah sakit atau kita bisa sebut sebagai kalau di IT sistem informasi rumah sakit. Kalau misalnya pengen digabungkan, misalnya dengan augmented reality ataupun dengan virtual reality, jujur saya agak sedikit kesulitan di mana celah yang tepat untuk menguatkan si sistem informasi tersebut. Karena kan pada dasarnya augmented reality atau virtual reality itu dia seperti memberikan informasi yang lebih yang tidak bisa kita dapatkan dengan media yang terbatas. Contohnya gini, saya pengen beli mobil bekas, tapi saya cuma disodorkan berupa gambar saja. Nah, mungkin alangkah lebih baiknya misalnya bisa dibuatkan dalam bentuk objek 3D-nya, atau misalnya dalam bentuk video 360-nya, biar kita tahu seperti apa. Kalau di VR 360, kalau misalnya nanti objek 3D-nya yaitu di augmented reality. Jadi lebih ke arah sana sih.
memperkaya informasi. Jadi kalau misalnya ditanyakan apakah ada relevansinya antara sistem informasi rumah sakit dengan AR atau VR, saya rasa masih belum signifikan, belum tepat. Mungkin harus dicari celahnya yang lebih spesifik lagi mungkin. Di situ misal untuk menguatkan penjelasan bagi para dokter bedah misalnya atau dokter organ dalam. Jadi ketika dia, mencoba untuk menjelaskan, katakanlah nanti ada mekanisme operasi lah, misalnya contoh pemasangan ring di jantung, entah itu di pembuluh darah atau di bagian jantungnya. Nah, untuk keluarga itu harus tahu mekanismenya sebenarnya operasi itu melakukan apa. Jadi mungkin bisa dibuatkan dalam bentuk visual 3 dimensinya dan menggunakan AR-nya atau dia bisa diberikan, ya lebih tepatnya AR mungkin ya kalau di situ. Sambil muter, sambil ada penjelasan, dan sambil dilihatin juga mekanisme step by step-nya. Jadi pasiennya atau keluarganya itu tahu apa yang akan dilakukan oleh dokter tersebut terhadap, pasiennya atau kerabatnya yang akan dioperasi, kayak gitu. Mungkin lebih spesifiknya ke arah sana sih, jam-jam kalau menurut saya sih. Kalau ke sistem informasi rumah sakitnya kayaknya agak terlalu kompleks dan agak susah untuk divisualisasikan, gitu. Ya. Terima kasih. Ini lebih kembali lagi ke keadaannya, Pak. Iya, betul. Nanti di slide yang kedua ada yang pertemuan yang kedua ada beberapa contoh atau bidang yang menarik deh. Nanti saya akan coba bahas ya. Ada lagi nggak? Banyak penjelasannya sangat. Oke, sama-sama. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita coba ke slide pertemuan yang kedua ya. Slide pertemuan kedua. Oke, sebentar. Pertemuan 2. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Pak. Sudah ada, Pak. Oke, ini adalah materi yang ada di pertemuan yang kedua. Sedikit saya coba bahas aja ya, terkait dengan bidang-bidang yang menarik atau apa sih yang paling cocok untuk diterapkan di augmented reality maupun virtual reality. Ini lebih ke pengenalan. Mudah-mudahan sih kalian ada yang sempat membaca juga. Di sini saya akan coba paparkan lebih detail lagi. Nah, pemandangan yang seperti ini di era sekarang, khususnya tahun 2023 ini bukan hal yang aneh lagi. Orang-orang udah pakai kayak gitu tuh, udah nempelin semua alat-alatnya di mata, di telinga, di tangan, bahkan ada beberapa di badan, kaki juga ada. Ini udah nggak aneh karena teknologinya semakin mudah kita jangkau dan semakin murah gitu. Jadi istilahnya cukup bisa kita rasakan dengan mudah gitu ya. Sensasinya bisa kita rasakan dengan mudah. Nah, yang kayak gini ini ya kita nyebutnya kalau kayak gini sebenarnya VR ya atau virtual reality, di mana orang tersebut masuk ke dunia virtualnya sendiri. Orang lain nggak akan tahu tuh dia sedang melihat apa atau sedang ngapain. Mungkin cukup unik aja kalau ngelihat dari luar. Tapi kalau yang di dalam,
Nah, itu ada sensasi tersendiri. Entah dia merasakan keindahan di dalam dunia virtualnya atau merasakan sensasi tertentu, itu yang bikin orang jadi penasaran dan pengen nyoba. Virtual reality. Virtual reality itu apa sebenarnya? Virtual reality seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa penjelasan sebelumnya, VR itu lebih kayak membawa dunia nyata ke dunia digital. Jadi manusianya yang masuk ke alam dunia digital. Ini mungkin kalau ada yang suka anime nih, udah sering ya banyak anime-anime yang bertemakan isekai seperti itu, atau masuk ke dunia virtual, terus di sana bisa bermain game dan seterusnya. Ya, ide awalnya dari sana bisa jadi, dan dunia metaverse juga sempat diperkenalkan oleh Meta gitu ya, atau Facebook. Ini bukan hal yang mustahil lagi dan bisa kalian coba terapkan. Ya nggak muluk-muluk sampai ke metaverse lah. Minimal ya kalian bisa membuat dunia digital kalian sendiri, terus kalian bisa masuk dan merasakan keindahan di dunia digitalnya, serta orang lain juga bisa merasakan apa yang sudah kalian buat gitu. Bentuk dunia digitalnya seperti apa? Apakah harus berupa kayak dunia Minecraft gitu yang kita bikin sendiri dengan keinginan dan kemampuan sendiri, itu juga boleh. Atau bisa jadi justru di dunia digital itu dia representasi dari dunia nyata juga. Contohnya gini, saya pengen merasakan sensasi berdiri di atas atau di ujung di paling tinggi di Monas. Tapi saya belum pernah dapat kesempatan ke arah sana atau ke tempat tersebut. Gimana caranya saya pengen tahu di atas itu suasananya kayak gimana. Nah, kalian bisa saja datang ke tempat tersebut, terus kalian coba rekam, buat video 360 di situ dengan suasananya, audionya, visualnya, posisinya. Kalian rekam saja. Tentu saja rekaman kayak gininya juga itu memerlukan alat recording 360-nya ya. Pakai HP memang ada beberapa kasus bisa, tapi pasti tidak maksimal. Jadi saya menyarankan sih coba cari aja kamera 360 yang bisa nge-record video. Jadi kalian coba cari googling aja di situ harganya berapa, terus terjangkau atau enggak, kualitasnya seperti apa. Kalian udah dapat kayak gitu, terus kalian bikin aja suatu sistem atau aplikasi VR-nya. Di situ ada tulisan, misalnya judulnya tempat tertinggi di Monas. Terus orang yang penasaran pengen pergi ke Monas di tempat tersebut dan pengen tahu suasana atau sensasinya di titik tersebut itu kayak gimana. Ketika dia tekan tombolnya, dia bisa menggunakan VR box atau apapun itu. Dia langsung bisa merasakan sensasi, oh kayak gini ya. Suaranya cukup ramai juga ternyata di atas. Oh anginnya ternyata cukup kencang ya. Terus kanan kiri, oh ternyata di belakang ada lift yang jumlahnya berapa. Wah seru juga ya. Nah yang kayak gitu-gitu tuh itu bisa jadi celah bisnis atau celah untuk penerapan dari virtual reality. Singkatnya itu apa? Namanya virtual tour. Jadi kalau misalnya kalian nih pengen ke Menara Eiffel nih, gimana caranya, terus seperti apa, belum pernah ke sana, kalian bisa buatkan sebuah tutorial untuk naik ke Menara Eiffel-nya seperti apa. Dimulai dari pembelian tiketnya. Di sini beli tiket dulu atau kayak gimana, tapi di situ kameranya 360 terus dia mutar ke titik selanjutnya. Terus jadi kayak nge-play video biasa tapi dengan beberapa tahapan atau step yang sudah ditentukan. Kan di VR itu nggak cuma kita duduk diam ngelihat video 360 muter aja, bisa kita interaksikan juga. Misalnya maju ke titik tertentu, nanti di situ suasananya berubah lagi, nge-play video yang direkam di titik tersebut, terus aja kayak gitu. Jadi seolah kita kayak virtual tour aja.
Mungkin yang kayak gitu sangat berguna ketika masa pandemi kemarin ya, yang nggak bisa kemana-mana. Jadi kita bisa seolah-olah healing virtual lah. Ada tempat curug yang bagus, ada tempat air terjun yang bagus, terus pengen ke puncak gunung tertentu, kalian pengen merasakan sensasinya seperti apa. Nah, kalian bisa lakukan seperti itu. Lagi-lagi, secara penerapan teknologinya, mungkin cukup mudah. Dibuatkan 350-nya, terus terapkan, bikin sistemnya pakai VR, selesai. Tapi kan kita harus ambil datanya, ambil aset videonya, pakai alat yang proper juga. Jadi ya itu yang tadi saya maksud, kreativitasnya, terus konsepnya, itu yang akan menguatkan dan meningkatkan aplikasi atau sistem VR yang kita buat. Penjelasan dari VR-nya, klik aja link YouTube di situ ya. Terus ngomongin VR di sini kebanyakan yang tadi saya sempat sebutkan mayoritas digunakan untuk dunia pendidikan maupun di dunia entertainment. Kalau untuk entertainment atau hiburan, ya entah itu dia bersifat bermanfaat atau enggak, yang penting menyenangkan, itu ya entertainment masuk ke arah sana. Tapi kalau untuk pendidikan, ini kayak yang tadi contoh nih, ada nggak ya? Nah, ini nih. Ini yang tadi tadi mungkin jam-jam tanyakan ya. Kira-kira penerapan kayak gimana sih si VR yang tepat itu? Ini ada beberapa sampel yang cukup menarik lah, atau bidang yang cukup menarik untuk penerapan VR. Yang pertama virtual travel. Ini yang tadi sempat saya singgung. Misalnya kita pengen merasakan perjalanan ke tembok Cina. Ya di situ kita harus ke tempatnya dulu, terus di situ kita tinggal rekam videonya, terus ya sekitar 5 menit lah maksimal. Jadi kita tahu sensasinya, oh ternyata di sana rame seperti ini. Tingginya tuh ternyata kalau dari tinggi orang Indonesia pada umumnya itu ternyata ketutupnya seperti apa, atau kita tuh justru malah kayak di bawahnya itu seperti apa. Ya kayak gitu-gitulah. Kita perlu pengalaman sensasi tersebut. Makanya di sini virtual travel itu bidang yang cukup menarik. Pengen jalan-jalan Bandung, virtual travel ke Bandung, kayak gimana? Bikin daerah Jogja, daerah Semarang, daerah Palembang, Jakarta, dan seterusnya. Tinggal kalian aja kemas kreativitas dan ngambil datanya kayak gimana. Kalau di Bandung banyak ya, misalnya pengen lihat voting market kayak gimana, atau di daerah Lembang seperti apa, bentukannya kayak gimana, kayak gitu silahkan. Mungkin digabung, nggak cuma VR-nya aja, ditambah juga dengan direction-nya, kayak jalur map-nya lewat mana, titiknya kemana, kayak gitu. Ini cukup menarik sih kalau menurut saya. Lebih kaya informasinya daripada cuma gambar dan video. Videonya udah video 3 dimensi gitu, atau 360. Berikutnya ada latihan. Ini berangkat dari yang lain juga sebenarnya ya. Contohnya kalau kita pengen ini bukan di VR dulu deh. Ini yang lebih general lagi, atau yang lebih pasti udah diterapkan, yaitu misalnya untuk simulasi seorang pilot. Nah, itu kan nggak mungkin tuh langsung orang yang baru belajar langsung disuruh megang pesawatnya. Bisa berbahaya tuh. Sekalinya salah, ya bukan hanya menyebabkan kerugian secara material, nyawa juga bisa menjadi taruhannya. Maka dari itu justru banyaknya di latihan simulatornya dulu. Simulatornya juga dibikin semirip mungkin dengan kapalnya atau pesawatnya. Gerak sedikit,
sudutnya itu juga bergerak sesuai dengan yang nyatanya. Makanya, keakuratannya juga harusnya, mendekati 100% gitu. Jadi ketika pas megang pesawatnya, pesawat yang realnya, dia sudah bisa beradaptasi dengan baik dan tidak merasa kesulitan, gitu. Simulasi apa lagi nih? Misalnya simulasi, sebentar, saya izin, ambil minum dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, misalnya di bagian simulasi, ini simulasi terkait dengan, simulasi apa ya, simulasi tata letak barang misalnya. Jadi kalau misalnya kita mau beli nih barang di IKEA, terus kita tidak tahu gimana caranya, apakah barang tersebut cocok atau enggak. Nah, itu bisa kita, ini untuk yang di augmented reality ya. Sorry, di VR. Kalau VR simulasi agak sulit sih ya kalau ngomongin simulasi, lebih ke ya paling simulasi kayak inilah, contoh misalnya olahraga ekstrim, kayak kita pengen panjat tebing atau kita pengen melakukan, terjun payung atau yang kayak gitu-gitu. Itu ya sebelum kita melakukan hal yang realnya, kita diberikan sensasi atau, pedoman dengan teknologi VR-nya. Misal dikasih tahu, kencangkan sabuk ininya dulu atau kayak gimana, terus tarik tuasnya sebelah mana, terus ketika nanti pas turun tuh, sebelum terbuka si parasutnya, apa yang nanti kalian lihat, kalian rasakan, anginnya sekencang apa, nah kayak gitu-gitulah. Jadi ketika pas implementasinya, pas nyobain realnya, kalian nggak ngebayang-bayang banget lah gitu istilahnya. Terus storytelling. Kalau ngomongin storytelling ini biasanya untuk edukasi ya. Di situ kalau misalnya kalian pengen menceritakan cerita kancil dan buaya, katakanlah misalnya untuk anak-anak, kancil itu misalnya mencuri apa atau kayak gimana, atau kancil dan petani seperti itu, terus dia loncatnya kayak gimana, larinya seperti apa. Kalau misalnya ternyata bisa disimulasikan secara langsung dan seolah-olah melihat kejadian tersebut, itu mungkin jadi apa ya namanya, jadi sensasi yang lebih baik lagi bagi si anak. Karena kan di situ langsung bisa divisualisasikan dan bisa berinteraksi langsung. Kalau ngomongin gaming, ini yang sekarang lagi berkembang. Jadi udah nggak aneh lah kalau gaming. Banyak, kalian tinggal cari aja di PS5 yang terbaru yang menggunakan perangkat-perangkat VR-nya, itu game-gamenya udah ada apa aja, kalian bisa lihat. Kalau terapi, ini terkait dengan penyakit biasanya. Sebentar ya, agak sedikit ini gatel banget nih tenggorokan, sebentar. Oke, saya lanjut lagi. Kalau terapi ini misalnya berkaitan dengan fobia tertentu, misalnya
ingin mencoba untuk mengobati fobia di tempat sempit, fobia di ketinggian, atau fobia di kedalaman laut, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita coba terapi dengan menciptakan objek tersebut atau lingkungan atau environment tersebut di dunia virtual reality yang kita buat. Ini terbukti cukup bagus juga, ya, daripada dipaksa-paksa harus masuk ke tempat yang sempit banget dan beresiko, misalnya kayak ke gua-gua yang sempit di bawah tanah yang kayak gitu, itu kan agak sedikit berbahaya dan beresiko. Ya udah, cukup dilatih dengan suasana tersebut aja gitu. Siapa tahu nanti fobia-fobianya bisa turun atau bisa menghilang. Kalau marketing, ini kayak tadi nih, misalnya pengen beli mobil, nggak jelas itu, bukan mobil ya, misalnya pengen beli properti rumah. Rata-rata kan kalau misalnya ngelihat rumah tuh cuma dari depan, foto kamar dipilih yang paling bagusnya atau kayak gimana. Ya, lebih enaknya lagi kita tuh pengen tahu seberapa luasnya itu kayak gimana dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Misalnya kita datang ke situ, simpan di tengah-tengahnya si kamera 360 derajatnya, terus kita pengen record semua video atau suasananya, jaraknya sejauh apa, segala macam. Jadi kita bisa melihat apa yang kita kunjungi saat itu, dan itu dibuatkan ke dalam sistem. Jadi ketika ada calon pembeli yang berniat untuk membeli, dia juga bisa merasakan, oh di dalamnya kayak gini tempatnya, suasananya. Oke deh, deal atau langsung survei, langsung DP atau kayak gimana. Ini juga sama kayak kos-kosan, terus kayak area-area tertentu, misalnya ladang, sawah atau apa, biar kasih tahu juga itu area-area sebelah mana kayak gitu. Biar lebih jelas dan lebih informatif. Kalau marketing ya mungkin ke arah sana lah ya. Bisa memperkaya sisi informasinya bagi calon customer. Ini tinggal diklik aja di situ. Lebih ke pemanfaatan virtual reality untuk autism. Tinggal diklik aja ya videonya di situ. Kayaknya masih ada. Nah, kalau untuk augmented reality ya kayak gini. Tadi sempat disebutkan kalau misalnya saya pengen beli sofa di ruangan keluarga saya, tapi saya pengen sofanya yang bentuknya seperti ini nih yang ada di brosur IKEA-nya. Tapi saya agak ragu-ragu, meskipun di situ udah lengkap ukurannya berapa kali berapa, saya pengen benar-benar mastiin itu cocok enggak di ruang keluarga saya gitu. Jadi di sini tinggal pakai aplikasinya, buatkan objek 3D yang semirip mungkin dengan aslinya, warnanya, pencahayaannya, ukurannya juga. Jadi ketika kita gunakan, kita bisa tempatkan nih posisi-posisi. Oh, ternyata kegedean di sebelah sini, bahkan mentok ke sini. Gak jadi dia beli yang itu, pengen beli yang lain. Jadi kita kayak membuat simulasi dengan augmented reality di furnitur kita gitu. Idenya seperti itu. Dan pastikan ukurannya benar-benar sesuai dan warnanya atau objek 3D-nya itu mendekati bentuk yang atau warna yang aslinya. Gitu. Ini yang saya maksud dengan kreativitas dan kesesuaian objek 3D-nya ya. Bisa meningkatkan kualitas dari teknologi AR-nya itu sendiri. Bayangin kalau misalnya ukurannya nggak sesuai, gambarnya nggak sesuai, warnanya beda jauh, udah pasti nggak akan digunakan gitu. Kalau untuk augmented reality itu maksudnya apa? Kebalikannya dari VR, dia mencoba untuk mendatangkan benda digital di dunia nyata atau di dunia realnya. Jadi kayak gini nih, coba ngedatangin si kursi digitalnya, kira-kira oh di sini masuk, bisa didekor, ditambahin apa dan seterusnya. Kayak gitulah. Penjelasannya bisa kalian cek aja di situ.
Nah, terkait dengan gear set-nya atau apa saja yang digunakan, ada headset, ada kacamata, dan juga ada beberapa device juga. Ini saya skip aja ya. Ada Oculus Rift yang kayak gini, HTC Vive, bahkan yang terbaru juga kayaknya udah ada tapi belum saya masukin. Samsung Gear, yang paling murah, yang paling ramah di kantong, Google Cardboard, ini untuk VR, tapi ya pakai HP dan pakai program khusus biar kebuka kayak gini. Ininya pakai resleting, bukan resleting, apa ya? Pakai, kalau bahasa Sundanya perepetan biasa lah kayak gitu. Yang biasa ada di sepatu atau di sandal. Dan ini juga dirakit, ditilap-tilap sendiri, cuma di sini ada kaca. Jadi ketika nempel ke mata kita atau ke wajah kita, seolah-olah kita masuk ke situ. Gitu fungsinya. Itulah kenapa ininya harus dibagi dua kayak gini. Mata kiri, mata kanan. Ini juga sama Sony PS4, mungkin sekarang banyak yang terbaru lagi. Google Glass ini sempat terhenti nih karena dulu sempat rame di sini. Jadi di sini ada objek AR, jadi dia bisa melihat objek 3D, ada kameranya di sini lewat kacamata aja. Cuma sempat terhenti dan tidak dilanjutkan. Sekarang naik lagi nih. Jadi orang-orang udah mulai daripada pakai kamera HP harus pegang-pegang terus-terusan buat ngeliat AR-nya. Ya kenapa nggak dikacamatain aja gitu. Microsoft HoloLens salah satunya yang masih terus ada sekarang. Bahkan ada beberapa vendor-vendor yang lain juga udah mulai bikin smart glass yang kayak gini. Ini informasi-informasi yang menarik aja sih. Bisa kalian lihat atau ketik kata kunci yang ada di sini. Seperti iPad dengan Pokemon Go dan InHunter. Ya mungkin kayak sih tahu ada game augmented reality yang cukup menarik ya gitu. Ini kan Pokemon Go kan bisa dikatakan ya augmented reality lah, pas ambilnya aja. Tapi untuk interaksinya dia masih in app ya, seperti bertarung kayak gitunya itu. Tapi untuk dapatnya cukup menarik karena kita berpindah tempat nemu Pokemon yang berbeda juga. Ngetren pada zamannya lah. Terus apa kelanjutannya atau apa berikutnya? Di sini ini AR. Kita berinteraksi dengan objek 3D-nya tapi nggak bisa disentuh. VR, kita sama-sama di dunia digital, bisa berinteraksi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada yang namanya MR atau mixed reality. Ini kayak udah muncul hologram dan kita bisa bersentuhan langsung di situ. Jadi kayak AR ya, tapi yang bisa disentuh pakai sentuhan tangan dan bisa kerasa. Gitu. Nggak ada salahnya, kemungkinan sih beranjak ke sana. Bahkan ada beberapa raksasa nyebutnya udah nggak ngomongin AR sama VR lagi, tapi MR atau XR, extended reality. Nah ini kalau secara konsepnya kurang lebih kayak gini. Dunia realnya ini augmented reality, virtual reality, mixed reality adalah dari real sampai ke virtualnya. Jadi airnya justru di tengah-tengah, dicampur lah kayak gitu. Terus lebih tinggi lagi AR, virtual, mixed reality, ada extended reality. Lebih ke payung besarnya. Ini gambaran masa depannya, padahal ini tahun 2022-an ya. Kalau di sini ya, di tulisan source-nya. Nah ini mixed reality kayak irisannya, extended reality adalah kebuan ke atasnya. Ya kalau misalnya ada yang suka nonton film Iron Man atau Avenger, mungkin di bagian Iron Man-nya tuh ya di situ seperti muncul banyak hologram, kita bisa bersentuhan langsung di situ. Ya itu udah jadi extended reality atau mixed reality lah, main hologram dan bisa berinteraksi langsung.
Saat ini teknologinya udah ada nggak ya kayak gitu? Jawabannya udah ada, tapi masih membutuhkan alat untuk melihat hologramnya. Bukan hologram, bahkan virtual reality-nya lah. Udah mulai bingung juga nih nyebutnya, itu virtual reality atau augmented reality. Karena kemarin yang Apple coba presentasikan itu udah ada kayak multi layar, kayak ada 3 komputer virtual yang bisa dilihat oleh dia sendiri dan bisa berinteraksi di situ. Cukup unik. Jadi mungkin kedepannya nggak ada komputer fisik, kita cuma bisa ngetik-ngetik sendiri aja gitu. Yang mungkin bagi orang yang nggak menggunakan device tersebut kayak kelihatan aneh sendiri. Padahal dia bisa melakukan kerjaan yang justru biasanya dilakukan oleh komputer, tapi dia bisa dilakukan lebih portable kayak gitu. Kalau udah misalnya muncul hologram yang tanpa menggunakan alat tertentu, itu udah tinggi lagi lah gitu. Baik, segitu aja sih mungkin penjelasan di pertemuan yang kedua. Sekarang gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ada nggak yang mau ditanyakan? Silahkan. Aduh, mohon maaf ya. Saya lagi batuk-batuk terus nih. Kalian di Bandung atau yang di luar Bandung mengalami hal yang sama nggak nih? Beberapa hari ke belakang. Kayaknya cukup rata sih kalau di keluarga saya sih. Kebanyakan. Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Nah, gini aja. Kalau misalnya nggak ada yang mau tanyakan, saya mau sedikit informasikan terkait dengan pertemuan minggu depan. Itu saya juga mengalami saya mengalami keterbatasan atau saya berhalangan untuk bisa melakukan seperti ini atau live conference seperti ini. Jadi minggu depan karena di pertemuan keempat dan plus 5 yang dinyatakan sebagai e-learning, di mana e-learning tersebut harus ada tugas juga yang harus dikumpulkan, saya berencana untuk memberikan sebuah video tutorial. Saya akan sentuh di bagian augmented reality-nya terlebih dahulu. Berupa praktikum, berupa step by step, mohon maaf banget. Berupa step by step implementasi untuk membuat augmented reality sederhana, tentunya dengan beberapa aset juga. Kalian tinggal ikuti atau kalian boleh improve juga di situ menggunakan aset yang lain, atau kalian pengen bereksperimen yang lain, itu juga silakan. Ini berupa tugas, jadi tugasnya mengikuti itu atau mencoba untuk menerapkannya. Dikumpulkannya tentu saja tidak di minggu depan atau tidak di minggu yang sama. Jadi minggu depan kalian coba pelajari nanti video yang diberikan, dan waktu pengumpulannya nanti akan saya berikan di sistem ya, atau di add link-nya lah, dikasih tahu tanggal pengumpulannya berapa gitu, biar nggak monoton. Karena kan kalau sebelum tes itu kebanyakan teori kayak gitu ya, biar kita coba tuntasin sedikit atau minimal pernah implementasi augmented reality. Nah, permasalahannya saya kurang tahu juga dari kelas ini apakah device-nya itu cukup support atau enggak. Nah, ini saya juga agak kurang tahu ya. Kalau untuk yang offline mungkin saya bisa sarankan atau bisa arahkan ke lab kampus. Tapi kalau misalnya untuk yang online, nah ini saya jujur agak bingung. Saya asumsikan gini aja dulu ya. Kalau misalnya yang memiliki kendala di device, kalian boleh bersifatnya kelompok. Untuk kisi-kisinya aja dulu mungkin. Di sini tools yang nanti akan saya gunakan di video tersebut adalah
Nah itu, Unity dan juga AR Foundation yang ada di chat ya. Jadi untuk IDE-nya saya akan menggunakan Unity dan AR Foundation. Nah, AR Foundation benar sih, AR Foundation. Iya betul, AR Foundation Framework. Karena untuk ngomongin augmented reality itu sebenarnya library-nya banyak. Ada Vuforia, ada AR Foundation, ada AR Toolkit dan seterusnya. Tapi saya akan coba dulu dengan Unity dan AR Foundation. Nah, di sini sebisa mungkin jangan sampai ada yang nggak membuat ya. Karena itu kan masuk ke tugas wajib di pertemuan kelima itu, atau 4 ke 5 itu di minggu yang sama ya. Jadi kalian tugasnya wajib mengumpulkan, entah itu nantinya berkelompok atau kayak gimana, saya masih bebaskan. Karena di sini saya tidak tahu mengenai device masing-masing seperti apa. Mudah-mudahan sih semuanya mayoritas support, mudah-mudahan. Karena jujur agak kesulitan ya membuat atau memaparkan mata kuliah augmented reality dan virtual reality yang dimana di situ teknik renderingnya itu juga lumayan ya istilahnya membutuhkan resource-nya yang lumayan cukup tinggi juga, terutama dari RAM ya. Misalnya RAM-nya minimal 8, terus prosesornya atau kalau ada VGA-nya ya mungkin VGA-nya bisa membantu juga. Kalau misalnya yang online saya agak susah untuk mencari atau membantu secara langsung. Jadi mungkin bisa dibantu ya sama KM, mungkin di situ coba didata dulu device-device masing-masingnya spesifikasinya seperti apa. Biar ada gambaran ke depannya apakah kita mau lanjut pakai Unity atau menggunakan tools yang lain. Unity-nya pakai ya yang LTS boleh, long time support juga boleh. Gitu. Nggak masalah Ihsan Pratama atau Ihsan Pratama. Kalian boleh install aja dulu Unity-nya, terus cari-cari referensi mengenai AR Foundation. Nanti tutorialnya saya akan nyusul. Sambil cari-cari juga ya aset-aset objek 3D-nya kira-kira yang kalian Unity kan lumayan ini ya, lumayan luas komunitasnya tuh. Jadi kayak aset-aset yang ada di Unity itu yang supportnya apa itu banyak, ada yang free, ada yang berbayar. Kalian tinggal cari aja, oh ini free nih, ambil, ini bagus nih, ambil kayak gitu. Tapi diingat-ingat yang buatnya siapa. Ketika nanti digunakan kalian masukin ke bagian kredit atau bagian about-nya lah gitu. Nah, kalau kayak gitu sih untuk spek minimumnya kita coba aja ya buka langsung di Unity-nya ya berapa sih. Sebentar. Unity. Ini nih. Unity spek sistem requirement-nya kok nggak ada. Ini cuma kayak gini aja sih. Tapi ini Unity Hub sekarang kan udah pakai Unity Hub ya. Sayangnya di sini nggak terlalu jelas sih. Kalau untuk RAM-nya ya, di sini malah dia karena mungkin lebih fokus ke rendering segala macam, justru
lebih ke graphic card sama CPU-nya. RAM-nya di sini tidak dijelaskan secara rinci. Ada nggak RAM? Ini untuk mobile. Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan sih kalau untuk RAM-nya, tapi kalian boleh searching-searching atau cari-cari aja sih. Minimumnya berapa, tapi kalau menurut saran saya sih kayaknya minimal di 8 GB sih RAM-nya sih harusnya ya. Soalnya udah jadi standar sekarang di 2023 tuh. Ini bahkan versi ini sebenarnya 2021. Kalau yang 2023 ada lagi malah. Nanti akan saya coba dulu deh ya di versi-versi berapa Unity-nya. Sebisa mungkin sih pakai versi yang terbaru sebisa mungkin. Biar kita nggak terlalu ketinggalan jauh dengan teknologi yang terbaru tersebut. Nah ini tadi istilah XR yang tadi saya masuk ya. Ya. Dicoba aja dulu mungkin ya nanti. Kalau ada yang RAM-nya 4, kalau memang tidak memungkinkan, aduh maaf banget, coba ikut yang temennya yang ada di RAM yang lebih besar kayak gitu sih. Jadi saling bantu, saling melengkapi lah. Jangan sampai ada yang gabut ya, nggak ada kerjaan cuma nebeng nama, jangan kayak gitu. Jadi ya bantu cari asetnya atau kayak gimana, cari tutorialnya kayak gitu gitulah ya. AMD 2 RAM 8 free hard drive 8 GB untuk ini ya hard disknya. Ya mudah-mudahan 2 bisa. Dicoba aja dulu ya, dicoba dulu aja. Alternatif ini banyak, justru banyak sebenarnya. Tapi rencananya saya pengen nyobain satu-satu sih. Pengen nyobain satu-satu. Biar kalian juga nggak monoton di salah satu ini aja. Kalau yang udah lihat video yang pertemuan awal itu sempat disinggung juga engine yang lain. Gitu. Thanks Ican untuk informasinya. Wah, di situ udah dikasih tahu ininya ya. Base spesifikasinya. RAM-nya 16. Waduh. Ya jadi kayak gini. Memang teknologi itu sekarang udah semakin meningkat, jadi mudah-mudahan sih saya cuma bisa mendoakan bagi yang belum mencapai spek minimumnya atau spek yang recommended-nya mudah-mudahan dimudahkan dan kalian nggak ada salahnya dari sekarang nabung-nabung mumpung belum skripsi. Nanti pas skripsi kalau misalnya bikin tema atau yang keterimanya itu judulnya AR atau VR, ya mau nggak mau kalian harus mumpuni juga di dalam device yang kalian miliki. Jangan sampai kayak keluar kalimat kayak gini, gimana progresnya, misalnya skripsinya ternyata kendalanya di device pak, device-nya nggak mumpuni lah. Kalau kayak gitu udah susah. Kan yang ngajuin judulnya kalian, jadi kalian harus udah tahu mau mencapai hal tersebut ya perbekalannya harus bagus juga gitu. Ya itu aja sih saran dari saya. Kalau enggak ya coba tanya kampus atau apalah itu. Sekarang juga laptop murah-murah sebenarnya, tapi kalian harus jeli ya ngelihat komputernya atau laptopnya. Jangan beli yang bentuknya bagus tapi justru kapasitas atau
spesifik hardware-nya yang bagus gitu. Karena banyak sekarang yang laptop tuh jualannya cuma bentuknya aja. Bentuknya bagus, slim segala macam, tapi speknya justru rendah, kayak gitu-gitu. Silakan Dede, gimana? Baik Pak, mau bertanya Pak, ini slide pertemuan ketiga. Kenapa? Iya mau tanya Pak, ini yang di slide pertemuan ketiga, kan itu ada input output yang live and social ya. Tadi itu kurang berperhatiin juga sih, mau konfirmasi lagi. Itu maksudnya kita kan dari gambarnya itu misalkan ada di Shanghai kan sama di Singapura. Nah itu tuh Ya, betul. kita yang dari Shanghai itu masuk ke Singapura dan dari yang di Singapura itu masuk ke kita ya. Oh, Seperti itu, Pak. ya sebentar pertemuan yang Shanghai sama New York itu ya, yang di awal ya. Oke. Iya Pak. Maksudnya gini, ini kan ya. Ini ya. Jadi maksudnya gini. Kita bisa berkomunikasi ya layarnya kayak telepon biasa sebenarnya. Ini saya sedikit menjelaskan dari konsep metaverse mungkin ya. Kalau misalnya kita nelpon atau video call kan ya berarti kita hanya bisa melihat lewat layar, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kayak gini, jadi kita kayak kita bisa melihat suasana New York secara tidak langsung dari Shanghai. Dan dari New York juga kita bisa melihat suasana yang ada di Shanghai dari kediamannya sendiri yaitu di New York. Jadi ini lebih ke konsep masa depan sih. Kalau yang di metaverse sekarang ini yang memungkinkan itu ketemunya masih di dunia virtual. Gitu. Itu kan ada tuh. Coba aja di googling aja metaverse kayak gitu. Jadi kayak room chat lah. Room chat biasanya chat kita cuma chat biasa tapi di situ kita kayak bikin karakter, bentukannya kayak gimana. Terus ketika kita berinteraksi ya orang lihatnya karakter yang udah kita bentuk gitu. Kita lagi duduk, kita lagi berdiri, kita lagi joget-joget segala macam. Orang lain juga ngelihatnya kita seperti itu. Dan ketika kita joget seperti itu ya kita benar-benar gerakan yang fisik kita. Jadi ya kayak ngobrol langsung tapi dengan karakter virtual masing-masing. Gitu. Itu yang sudah berkembang saat ini. Kalau yang nomor 5 ini lebih unik lagi sih. Jadi kita kayak seolah-olah berkunjung ke tempat tujuan kita, tempat tujuan lawan bicara kita. Kita bisa melihat lingkungan sekitarnya, misalnya di kamarnya ada apa atau kayak gimana. Plus bisa merasakan lingkungan yang ada di Shanghai-nya, kalau dari New York ya. Kalau dari Shanghai-nya juga kita bisa merasakan lingkungan yang ada di New York-nya, gitu. Cuma ya ini hadapan-hadapannya lewat kayak gini. Mungkin lebih tepatnya di sini kalau misalnya lihat langsung pakai hologram atau apalah gitu. Masih konsep sih, masih konsep sebenarnya. Itu deh ya. Oh ya Pak, berarti masih ini ya, masih belum baru supportnya berarti baru di tempat itu aja gitu, belum support untuk jalan. Misalkan kan kalau kita support jalan, dunia kita kan tempatnya kita berbeda, misalkan 5 meter ke depan itu di Shanghai itu jalan menanjak, di New York itu 5 meter ke depan itu tangga menurun gitu. Nggak mungkin kan seperti itu Pak. Kalau untuk yang ini kan sebenarnya lebih ke sosial dalam artian kayak saling tersambung, kayak lagi ngobrol atau kayak gimana gitu ya. Itu intinya di sini sedang berkomunikasi nih, ini sedang berkomunikasi. Jadi sedang ngobrol lah. Kalau sambil ngobrol masih maju mundur kayak gitu masih belum bisa. Karena kan di 360 itu harus keadaan realnya. Misalnya di sini AC-nya lagi nyala, dia benar-benar bisa tahu di sini AC-nya lagi nyala, itu kan agak susah tuh sekarang dengan teknologi yang saat ini ya, belum ada. Tapi kalau misalnya pengen searah, katakanlah di sini nggak ada orangnya nih, ini juga nggak ada orangnya. Si yang perempuan ini pengen tahu suasana New York itu seperti apa, ketika maju 5 meter ada apa segala macam itu bisa. Tapi masih belum bisa berkomunikasi dua arah, gitu aja sih. Ya. Gitu ya, Dede.
Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, mungkin tugas TD-nya nanti di situ, gimana caranya yang sekarang ini masih searah, coba bisa saling berkomunikasi, gitu. Ya. Gitu, Dek. Tapi kalau kayak gini sih saya ngebayanginnya orang jadi pada diem di kamar semua nih, kayak udah ngobrol, "Wah saya udah kemana, kayak gitu. Jangan sampai kayak gitulah teknologinya. Jadi kita gunakan buat, eee, justru memperkaya, eee, kehidupan kita, bukan jadi bikin kita malas. Ke tetangga jadi nggak kenal, ke keluarga jadi nggak kenal, karena keasikan di dunia kayak gini, gitu. Diimbangilah ya. Itu maksudnya dari sini nih, ini masih konsep sebenarnya, tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya bisa kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Semoga menjawab. Oke, nggak ada lagi? Kalau nggak ada, saya tampilkan ininya aja ya, langsung. Aduh ini agak unik juga sih sistemnya. Monggo deh silakan isi kehadirannya. Ini saya selesaikan dulu, terus kok nggak ada. Ya coba di-scan di layar kalian aja untuk kehadirannya. Nggak nyambung ya ininya ternyata ya, si Google Conference sama si akadnya tuh. Jadi cuma muncul kehadiran gitunya aja. Silakan di-scan dulu. Izin Pak, kalau di saya itu jadwal perkuliahan sudah terlewati Pak. Oh nggak ada, gara-gara saya selesaikan gitu ya mungkin ya. Jadi nggak bisa ya? Apa yang lain? Kalau yang lain sama juga nggak? Saya Saya sukses masih Pak. bisa Pak. Loh. Saya sama Pak, nggak bisa. Random banget waktu ini. Ya udahlah nanti saya coba ini aja bagi yang nggak bisa, saya coba cek atau saya absen manual aja deh. Soalnya di sini kalau ngomongin ini ya di video conference di situ ada juga datanya, tapi nggak sinkron gitu, harus tetap di input manual lagi. Double task, double job jadinya. Oke sudah. Mayoritas yang bisa masuk dulu aja deh. Kalau nggak ada nanti saya coba cek manual. Cukup ya? Oke. Sip. Nah yang mau lihat perbedaan datanya ya di sini sih. Banyak yang nggak masuk. Wah PR nih, saya harus ini sendiri. Jadi kalau yang dilihat tadi tuh di bagian nggak bisa balik lah. Oke. Kalau yang tadi itu perbedaannya di sini. Jadi nggak usah khawatir sih kalau di video conference ini. Nah sebenarnya ada data-datanya nih gitu. Sampai 64 lah. Tapi ya nanti saya harus cek satu-satu. Berapa? 52 sorry. Loh 54 atau 54 orang ya itulah. Baik segitu aja mungkin ya yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Mohon maaf dan minggu depan ya mungkin gara-gara waktunya sudah habis juga. Tadi saya klik selesaikan, bisa jadi gara-gara itu. Oke. Makasih buat infonya, nanti saya coba cek dan update manual aja. Kesalahannya di saya juga sih. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Minggu depan tunggu aja update-nya dan boleh cari-cari install Unity-nya terlebih dahulu biar kita nggak monoton. Sambil coba dikolektifin dulu data device-nya ya, biar saya bisa tahu di setiap kelasnya yang saya ampu ini supportnya arahnya kemana gitu. Mudah-mudahan sih bisa lebih dari satu alternatif tools atau IDE atau engine yang digunakan biar kalian banyak referensi. Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat malam. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat istirahat.
Terima kasih Pak. Sama-sama.